Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi tayyibin, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati, dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat dan karunia yang besar pada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang Asmaul Husna. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa sebelum kajian hari ini kita mulai, mari terlebih dahulu kita membacakan Ummul Quran. Ila hadratil habib sayyidina wa syafi'ana wa habibina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa zurriyati wa ahli baiti wa ansari wa atba'i wa ila jami' awliya illa wa salihin wa su'ada al-muttaqin bi anna Allah al-karim yuli darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah wa ila hadatin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para pemirsa yang dicintai dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala, kajian kita hari ini adalah nama Allah yang ke-20. Nama Allah yang ke-20 dari Asmaul Husna, yaitu Al-Alim. Al-Alim itu artinya yang maha mengetahui. Al-Alim itu artinya yang maha mengetahui. Banyak sekali kata-kata Al-Alim di dalam Al-Quranul Karim, dan pada umumnya itu menyangkut nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Alim, Allah yang sangat dan maha mengetahui. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan sifat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada umat manusia bahwa Allah memiliki nama dan sifat yang luar biasa. Al-Alim artinya sangat-sangat mengetahui. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa saja. Tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah itu meliputi segala sesuatu, karena segala sesuatu itu adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan alam semesta, menciptakan isi-isinya, termasuk menciptakan manusia, jin dan sebagainya. Allah mengetahui bagaimana gerak hidup mereka, bagaimana keadaan mereka, bagaimana mati mereka, bagaimana akhir perjalanan mereka. Semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak seperti orang misalnya bikin jam tangan atau jam dinding, setelah selesai pembuatnya membuat jam tangan atau jam dinding, kemudian dilepas begitu saja, biarkanlah mati atau hidup itu jam, itu sudah tidak diketahui lagi oleh pembuatnya. Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Allah mengetahui segala-galanya, bukan hanya yang sekarang sedang terjadi, tapi juga yang telah lalu. Allah sangat mengetahui apa yang telah lalu, Allah mengetahui apa yang sekarang terjadi, dan bahkan Allah mengetahui apa-apa yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Karena semuanya itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan Allah itu meliputi segala-galanya, baik yang terlihat oleh mata kita dengan indera kita, maupun yang tidak diketahui oleh kita, atau yang tidak dilihat oleh indera kita, ini mata kita dan lain sebagainya. Bagi Allah semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Al-Alim, Allah maha mengetahui. Yang kedua,
Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Bukan seperti manusia yang punya pengetahuan tapi sangat terbatas. Bahkan sangat kecil. Kalau boleh kita mengatakan, sepintar-pintarnya manusia, sealim-alimnya manusia, sehebat-hebatnya IQ manusia, otak manusia, tetap dia punya keterbatasan-keterbatasan. Ada yang tidak ia ketahui. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menegaskan persoalan itu. Coba kita lihat Al-An'am ayat 80. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a rabbi kulla syai'in ilma. Afala tatazakkarun. Pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu, maka apakah kamu tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya? Ini menunjukkan bahwa pengetahuan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala-galanya. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran dari kenyataan ini? Pertanyaan ini tentu kita jawab, kita harus mengambil pelajaran dari sifat Allah Al-Alim yang Maha mengetahui tersebut. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Tentu sangat banyak. Paling tidak itu bisa menjadi benteng diri bagi manusia untuk tidak melakukan perbuatan yang terlarang atau yang tidak disukai Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Kita hanya melakukan yang baik dan terbaik saja. Karena sekecil apapun yang kita lakukan, itu Allah pasti mengetahuinya. Walaupun kita rahasiakan, walaupun tersembunyi di tempat yang tidak ada orang, bahkan di kamar yang tertutup, jauh lagi dari orang lain atau manusia lain, tapi bagi Allah tetap semuanya itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang naik ke atas puncak gunung jauh dari manusia, merasa diri sendiri di situ. Tidak ada yang tahu. Tapi Allah tetap mengetahui. Dimanapun dia berada, dimanapun kita berada. Karena Allah itu pengetahuannya sangat luas dan tidak terbatas. Karena itulah maka dalam pengamalannya tentu saja antara lain kita berhati-hati dalam berbuat dan bersikap, dalam berkata, bahkan dalam hati pun, gerak hati manusia itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita ingin menegaskan bahwa pengetahuan Allah, ilmunya Allah itu menyangkut lahir dan batin. Jadi yang lahir, yang tampak itu diketahui Allah, bahkan yang di batin dalam hati manusia, dalam jiwa manusia, getar dan gerak jiwa manusia, itu semua diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah itu sesuatu yang diungkapkan secara eksplisit ataukah yang dirahasiakan, tetap Allah mengetahui. Orang lain mungkin tidak tahu karena dirahasiakan dan sangat tertutup. Tapi Allah tidak ada yang tertutup dan tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sifat atau asma Allah yang disebut dengan Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ayat yang menarik dalam konteks dengan apa yang kita bicarakan tadi. Dalam surah Al-Mu'min ayat 19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Subhanahu wa taala mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati manusia. Jadi ada istilah yang dipakai di sini adalah khainatal a'yun, pandangan mata yang khianat. Apa maksudnya para pemirsa? Ini adalah pandangan mata yang dirahasiakan oleh pemilik mata tersebut untuk melihat secara sembunyi-sembunyi sesuatu yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Diistilahkan di sini dengan pandangan mata yang khianat. Ada orang melirik, orang lain mungkin tidak tahu karena di tempat itu ada sesuatu yang dilarang Allah, tapi dia senang
lalu kemudian dia melirik. Orang lain tidak tahu bahwa mata itu melihat yang lain, tapi Allah Maha tahu dengan lirikan itu, bahwa dia melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mengintip dan lain-lain dan lain-lain. Ini disebut dengan khainatul a'yun, mata yang khianat, artinya mata yang menyimpang digunakan dari apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yang juga di sini ditegaskan, apa yang tersembunyi di dalam hati manusia. Sesama manusia tidak ada yang tahu bagaimana isi hati seseorang. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Gerak hati manusia diketahui Allah Subhanahu wa taala. Walaupun secara lahir dia berbuat A, tapi hatinya B, berbuat A diketahui oleh Allah, hati yang B juga diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki pengetahuan yang tidak terbatas, meliputi segala-galanya. Jadi kalau misalnya ada orang, para pemirsa, kelihatannya di luar baik, sikapnya bagus, tutur katanya manis, tapi hatinya penuh dengan kecemburuan, hatinya penuh dengan kesombongan, hatinya penuh dengan keangkuhan, hatinya penuh dengan kemunafikan, hatinya penuh dengan berbagai macam penyakit hati. Allah Subhanahu wa taala tahu semua itu. Karena itulah maka bagi orang yang beriman, dia bukan hanya menjaga ucapannya, menjaga perkataannya, menjaga sikapnya, menjaga perbuatannya, tapi juga menjaga hatinya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan penekanan khusus kepada hati manusia. Demikian juga Rasulullah SAW, bahwa hati manusia itu sangat penting, mendapat perhatian dari Allah dan akan mempengaruhi gerak hidup umat manusia. Masih ingat mungkin para pemirsa dengan hadis yang sering kita sampaikan di dalam pertemuan kita ini, bahwa Rasul mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ingatlah, di dalam diri manusia, dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Kalau yang segumpal darah ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya akan baik. Tapi kalau yang satu ini rusak, maka seluruh tubuhnya akan rusak. Ala wahyal qalbu. Ingat, itu adalah hati manusia. Jadi gerak hati manusia diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah orang beriman biasanya dia jaga sikap perbuatan lahiriahnya, tapi dia jaga juga hatinya. Jangan sampai ada kemunafikan, di luar berbuat baik, dalam hatinya menggerogot sifat-sifat yang terlarang atau jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena itulah maka sebetulnya ketika kita memahami betapa luar biasanya pengetahuan Allah Al-Alim, Allah yang Maha mengetahui ini, kita seyogianya memanfaatkan pengetahuan kita tentang ini yang diberikan Allah kepada manusia untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat dan bermakna di dalam hidup ini. Apa itu para pemirsa? Pertama, seperti yang tadi sudah kita sampaikan, kita berhati-hati dalam berkata, berhati-hati dalam berbuat, berhati-hati dalam berpikir, dan juga berhati-hati dalam menjaga hati. Sehingga semuanya tidak ada yang baik, tidak ada yang tidak baik yang kita lakukan. Semua yang baik dan terbaik saja itu yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita sadar betul, bagaimanapun kita menyembunyikan sesuatu, dimanapun kita berada, Allah tahu dengan apa yang kita lakukan. Yang kedua, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga tentu dengan pengetahuan bahwa Allah Al-Alim Maha mengetahui, diharapkan mudah-mudahan timbul kesadaran pada diri kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ilmu Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas dan kita tidak ada apa-apanya. Jangan sampai ada kesombongan, keangkuhan, kecongkakan karena diberikan Allah ilmu. Padahal ilmu yang diberikan Allah itu sangat kecil, sedikit sekali. Atau dalam istilah Al-Quran disebut wa ma'utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kami berikan ilmu kepada engkau itu illa qalilan, kecuali sangat sedikit. Walaupun orang sudah bergelar profesor, guru besar,
sudah kuliah sampai S3 berkali-kali, bahkan mendapatkan gelar S3 di berbagai perguruan tinggi, dapat lagi honoris causa, tetap ilmunya sangat kecil dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka tidak layak seorang mukmin kalau sudah merasa ilmunya banyak kemudian dia tidak belajar lagi dan bersikap angkuh dan sombong kepada orang lain. Sebaliknya mukmin yang baik adalah semakin tinggi ilmunya, semakin tawadhu dia kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan semakin giat dan gigih belajar untuk mendapatkan pengetahuan tambahan. Karena semakin digali ilmu pengetahuan, semakin dirasakan bahwa apa yang dia miliki itu sangat sedikit dan dia memerlukan tambahan terus. Mulai sejak kecil sampai akhir hayat dia tidak pernah berhenti melakukan kegiatan pembelajaran. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Para pemirsa yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah kita menjadikan tempat dimanapun kita berada itu sebagai tempat pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan kita. Kalau ini bisa kita lakukan, maka dimanapun sesungguhnya kita berada, di situ akan ada tambahan-tambahan pengetahuan yang kita peroleh. Jadi tidak tergantung hanya di ruang kelas ketika pembelajaran dengan guru atau dosen, tidak hanya tergantung dengan buku yang kita baca atau yang kita lihat, atau tergantung dengan internet yang kita baca. Tapi dimanapun kita berada, di situ kita melihat keindahan alam semesta ini, di situ kita berpikir tentang Allah, dan kita akan mendapatkan pembelajaran yang luar biasa. Bukankah kita masih ingat para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri dari orang-orang yang disebut ulul albab, cendekiawan muslim atau cendekiawan yang beriman, itu adalah orang yang selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi dan selalu ingat pada Allah dalam keadaan apapun. Pemirsa barangkali masih ingat dengan ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Di dalam ayat ini Allah memberikan penegasan bahwa orang-orang yang termasuk ulul albab, cendekiawan muslim itu adalah memiliki dua karakteristik. Yang pertama, allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kiaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa 'ala junubihim dan dalam keadaan berbaring. Kapanpun, dalam situasi apapun, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru yang kedua cirinya adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dia selalu berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, tentu bersama seluruh isinya yang ada. Sampai-sampai akhirnya dia mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau tidaklah menciptakan semua ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Lalu orang ini menutup doanya dengan mengatakan subhanaka Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau ya Allah, lepaskan kami dari siksa api neraka. Jadi artinya proses berpikir disertai dengan zikir kepada Allah itu melahirkan kesadaran akan dirinya sendiri bahwa penciptaan Allah tidak ada yang sia-sia. Dia pun kemudian bertasbih pada Allah dan diakhiri dengan doa, lepaskan kami dari siksa neraka. Itulah karakter seorang ilmuwan muslim, seorang cendekiawan muslim. Jadi dia memanfaatkan situasi dan lingkungan ini untuk pembelajaran bagi dirinya. Dia tidak hanya belajar di ruang kelas sekali lagi, tapi juga di alam semesta dimanapun dia berada. Ini kalau orang bisa menggunakan pikirannya,
untuk menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pengetahuan kita tentang Al-Alim, Allah Maha mengetahui, segianya kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala berusaha juga untuk mendapatkan tambahan pengetahuan seperti yang kita sampaikan tadi dengan cara yang keempat ini. Apa itu? Kita membaca bacaan-bacaan yang bernuansa pengetahuan. Apakah itu buku-buku, apakah itu surat kabar, atau media-media sosial, apakah itu kitab-kitab, apakah itu juga internet misalnya. Kita mendapatkan pengetahuan dari sana. Kalau bisa itu dijadwalkan. Misalnya paling tidak satu hari ada beberapa menit kita gunakan untuk membaca. Terserah di mana dan kapanpun ada kesempatan dibaca, walaupun sedikit yang kita baca, keseringan kita membaca melahirkan banyak yang kita ketahui. Dan Allah akan berikan pengetahuan kepada orang yang berusaha untuk mencari ilmu pengetahuan. Apalagi kalau misalnya kita punya target-target tertentu ya. Satu hari saya membaca buku sekian, dalam 1 minggu sekian, dalam 1 bulan sekian. Wah, kalau orang bisa seperti ini, insya Allah Allah akan berikan pengetahuan yang besar kepadanya. Kemudian yang kelima, para pemirsa yang dirahmati Allah, ilmu itu diberikan Allah kepada kita walaupun tidak banyak, tapi kita disuruh berbagi pada orang lain. Jangan disimpan untuk diri sendiri, berikan kepada orang lain. Karena itulah maka setiap orang yang memberikan ilmu kepada orang lain itu akan mendapatkan nilai yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah menyebarkan pengetahuan yang diberikan Allah kepadanya dan menyebarkan kebaikan kepada orang lain. Bahkan orang yang memberikan ilmu kepada orang lain bukan berkurang ilmunya, tapi bertambah ilmunya. Inilah keistimewaan diberikan Tuhan tentang ilmu pengetahuan. Tapi jangan lupa juga para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah mengamalkan ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang diberikan Tuhan ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan. Ini akan tidak membawa manfaat besar ilmu tersebut. Karena itu maka yang paling penting adalah pengetahuan sudah didapat, sekarang harus diamalkan. Itu yang disebut dengan ilmu yang dilengkapi dengan amal dan perbuatannya. Kalau ilmu tanpa amal itu diistilahkan sebagai pohon tanpa buah. Ada pohonnya tapi tidak ada buahnya, tidak mendapatkan apa-apa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah dalam situasi dan kondisi kita seperti sekarang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat tinggi, sebaiknya juga kita memanfaatkan sarana dan prasarana informasi dan teknologi ini untuk kepentingan pembelajaran kita. Jangan sampai disebut dengan gagap teknologi. Kita berusaha untuk bisa mengikuti perkembangan zaman. Kita mengerti tentang teknologi, terutama teknologi informasi, dan kita bisa manfaatkan untuk menggali pengetahuan di situ. Maka kita tidak hanya berada pada situasi dan kondisi masa lalu, tapi kita juga berada pada situasi dan kondisi kapanpun dan dimanapun, masa kini dan bahkan masa yang akan datang. Jadi artinya pengetahuan agama sudah banyak diberikan Allah misalnya kepada yang bersangkutan. Tapi kalau kita memang gagap teknologi, pada saat orang banyak memanfaatkan teknologi untuk menyerap pengetahuan, kita nggak bisa berbagi pengetahuan itu kepada orang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang terkait dengan nama Allah Al-Alim, yang Maha mengetahui, yang kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan memberikan bimbingan, guidance kepada manusia untuk bisa berbuat yang terbaik dan yang baik dan terbaik saja di alam semesta ini. Dan terus belajar dan belajar, tidak pernah berhenti sampai akhir hayatnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita dalam kajian kita hari ini, mari kita lihat apakah khasiat atau manfaat dari nama Allah Al-Alim. Kita kembali kepada kitab yang ditulis oleh ulama kita di Kalimantan Selatan itu, yaitu Kiai Haji
Husain Qadri di Martapura. Kita punya para pemirsa, ada kitab namanya Senjata Mukmin. Di dalam kitab ini beliau menjelaskan hal-hal terkait dengan khasiat atau manfaat dari Asmaul Husna. Kita sudah bicarakan tadi tentang Al-Alim. Coba kita lihat pada halaman 50 di kitab ini. Di halaman 50 ini disebutkan, kata beliau, khasiatnya, barang siapa berzikir dengan dia seperti dikatanya ya alim, atau yang lebih bagus lagi dengan ya alimal ghaib was syahadah. Jadi bukan ya alim saja, tapi juga dilengkapi dengan ya alimal ghaib was syahadah. Tiap-tiap lepas sembahyang 5 waktu sebanyak 100 kali, insya Allah mendapatkan ia akan ilmu ma'rifat dan kasab dan iman yang sempurna. Kasab itu maksudnya terbuka hijab sehingga banyak yang dia ketahui. Jadi kalau ingin dapatkan ilmu ma'rifat, kasab dan iman yang sempurna, baca ya alimal ghaibi wasyahadah tiap lepas sembahyang sebanyak 100 kali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, taufik dan hidayah pada kita semua sehingga kita menjadi hambanya yang salihin, hambanya yang muttaqin, hambanya yang syakirin, dan selalu memanfaatkan tiap kesempatan dalam hidup kita untuk menggali ilmu dan mengamalkan ilmu yang diberikan Allah pada kita semua. Ala hadin niyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa qurwatina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma harujna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftahna abwabal ilmi wa zayyina bil akhlaqil hasanah wa hilmi birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairil khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.